bisa bikin toilet sekeren ini di gunung. Gunung vulkano tertinggi kedua di Asia setelah Gunung Kerinci. Wow, saya tuh susah bernafas normal. Kayaknya berat banget di dada. Ini entah artinya apa, nggak paham. Nih, artinya mungkin kotoran yang dihasilkan dari pendaki akan memupuk tanaman atau tanah yang ada di Gunung Fuji. Ini lagi hamba tidak paham ini artinya apa. Ini toiletnya seperti ini, bersih dan tidak ada air, cuman ada tisu aja. Canggih sih, gila sih Jepang, bisa bikin toilet sekeren ini di gunung. Toiletnya seperti ini, jadi dia ada 7 toilet, di sini 2, nih toiletnya, dan sini 1. Setelah keluar dari toilet, kita harus cuci tangan dengan sanitizer seperti ini. Seduh mie, airnya beli 300 yen, dan sampahnya nggak boleh ditinggal di sini, harus dibawa pulang. Sumimasen, face-nya. Deket banget yang liatinnya. Teh. Ini dia kamarnya penginapan kita di pos 7 Gunung Fuji. Nyaman. Dan jadi dia ada 2 tingkat seperti ini. Arigato. Jadi dia ada 2 tingkat seperti ini. Dan yang di bawah ini ada sekatnya. Di bawah Nathan. Atas tidak pakai sekat, tapi sepertinya memang yang bagian atas itu khusus untuk yang nggak pakai sekat. Lalu di bawah itu harus pakai sekat. Selamat pagi. Jadi sekarang jam 1:30 pagi waktu Jepang. Aku udah siap-siap mau summit. Orang-orang di penginapan ini juga udah summit dari jam, ada yang jam 12, ada yang jam 1. Karena aku sama 2 temanku nggak pengen kejar sunrise, nggak pengen cepet-cepet, jadi kita berencana summit jam 2-an. Tidurnya cukup nyenyak. Seperti biasa, kalau kalian tahu, aku tuh suka minum anti-mau, bukan karena mabuk ya, tapi karena supaya biar tidurnya itu nyenyak. Karena kalau di gunung kan kita suka excited. Nah, rasa excited itu bikin jadi susah tidur. Kurang lebih menurut Fatan, dari sini summit itu 3 jam normal dan 4 jam santai. Sebelum summit, kita mau sarapan dulu. Perlu kalian ketahui, Gunung Fuji ini merupakan gunung vulkano tertinggi kedua di Asia setelah Gunung Kerinci. Wow. Dan gunung ini dianggap gunung suci sama masyarakat Jepang, karena selain gunung ini ada gunung Haku dan gunung Tate yang dianggap suci oleh masyarakat Jepang. Anyway, aku tuh udah pengen ngajak dia dari dulu,
pengen ngajak ke gunung-gunung yang di Indonesia, cuman mungkin karena waktunya nggak pas. Dia juga pernah ngajakin kemarin ke Kerinci, dia juga ngajakin aku, tapi ternyata waktunya nggak pas. Tapi ternyata akhirnya waktu kita pas di Fuji ini. Senang nggak? Enggak lah. Happy lah ditemenin. Jadi fasilitas penginapan ini tuh apa-apa semuanya bayar. Kita kan summit biasanya nggak bawa barang ya lagi. Kita bisa taruh barang kita di camp. Kalau di sini, kalau kita mau taruh barang kita di sini, kita harus bayar lagi 500 yen. Kita dikasih plastik besar, terus kita taruh baju-baju atau barang-barang yang tidak diperlukan summit. Sebenarnya itu jadi PR, karena nanti saat turun summit, kita harus masukin lagi barang-barang kita ke dalam tas kita. Tuh, terus kita juga dikasih ini penutup telinga, karena takutnya ada suara-suara yang mengganggu saat kita tidur. Terus kita juga dikasih sarung bantal ini, cuman aku nggak ambil. Cuman semalam aku nggak bisa tidur karena ini apa ya, ini di dalamnya bukan dakron atau apa, dalamnya itu kayak pasir. Entahlah ini apa di dalamnya. Aku suka ya. Aku suka ya. Hah? Bubuk pakai itu. Apa ini? Aku suka bubuk pakai ini. Suka Mbak Ayu? Suka? 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 Suka enggak? Enggak. Ya pada saya ada tak lihat di sini ini bantalnya. Sakit ya? Wah ini ya, cuaca hari ini cerah. Pasti cerah. Pasti cerah secerah senyum kita. Iya. Ya tenang ya. Ini sampah itu satu. Sampah. Sampah ada satu. Lu mau nggak? Gue udah nggak mau. Ngomong. Doakan ya, hari ini summitnya lancar, summitnya sukses. Sekarang jam 2:01, kita udah bersiap. Jadi di Gunung Fuji ini tidak boleh mendirikan tenda, karena mereka mengantisipasi jaga-jaga kalau ada yang terkena hipotermia. Makanya kebijakan dari yang punya gunung ini tidak boleh ada tenda. Dan di sini kalau kita beli makanan di sini, sampahnya bisa kita buang di sini. Tapi kalau kita bawa makanan dari bawah, sampahnya harus kita bawa sendiri. Di sini air aqua 500 ml semacam aqua tanggung gitu. Harganya 500 yen, kurang lebih 50 ribuan harganya. Di depan aku ada pendaki bareng anak-anaknya, 2 orang. Anaknya itu mungkin sekitar 8 tahun sama 10 tahun. Lucu banget mereka. Yuk. Cuacanya terpantau cerah. Roti ya? Udah. Roti benar. Udah. Hari ini kita summit. Cuacanya sepertinya akan cerah. Mudah-mudahan cuacanya cerah sampai kita turun. Dan kita dikasih sehat, dikasih kelancaran, dikasih kesuksesan untuk mengunjungi puncak Gunung Fuji, puncak negeri Sakura. Sebelum mulai summit, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai.
summit Gunung Fuji. Sukses! Jadi aku mau fokus sama jalur, kemungkinan aku nggak ambil video banyak. Nanti kalau udah terang, aku videoin lagi, ya. Yuk. Ini jalannya sebenarnya datar ya, cuman dia agak nanjak sedikit. Dari pos 7 ke pos 8 jalurnya mirip sama jalur Puncak Timur, dari Puncak Kedampal menuju Puncak Timur. Pasir seperti ini, kerikil dan nanjak. Mudah-mudahan di sana nanti zigzag ya, bukan nanjak terus. Sejauh ini anginnya masih santai, tidak terlalu kencang seperti kemarin naik. Dan dinginnya juga nggak terlalu dingin. Karena aku udah lapisin dengan baju high-tech, celana high-tech, baru di luarnya jaket gilang. Badanku sudah mulai panas dan aku ngantuk. Tapi kayaknya sebentar lagi sih udah sampai di pos 8. Jadi kita jalan aja pelan-pelan supaya ngantuknya hilang. Jadi jalurnya tuh jelas banget. Udah ada tandanya seperti ini. Tanda panah putih. Jadi batu-batunya ini kata Mbak Ayu yang udah pernah ke Kerinci, mirip banget merah gini jalurnya. Kita akan naik ke sana. Oh. Yuk, mari kita lanjutkan. Sudah mulai terang, karena memang Goraiko atau sunrise itu munculnya di jam 4 pagi. Dan sunsetnya jam 8 malam. Anak kecil yang aku bilang tadi naik sama orang tuanya. Anak-anak Jepang. Hello. Kuat banget mereka ya. Itu papanya sama 2 anaknya, orang Jepang. Keren sekali mereka. Itu pos 8. Akhirnya aku sampai di pos 8 dengan jarak 86 meter di durasi 1 jam. Dari pos 7 ke pos 8 aku tempuh 1 jam. Artinya sekarang sudah jam 3. Dan anginnya mulai datang pergi. Aku juga mau ngasih tips buat kalian. Kalau di jalur, kalian ngerasa nafas kalian ngos-ngosan, ambil 10 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik perlahan dari hidung. Keluarkan dari mulut. Seperti itu. Ulangi 3 kali. Itu akan membuat kalian tidak ngos-ngosan. Karena kita sedang membantu paru-paru untuk memasukkan oksigen lebih banyak. Yeay, sampai. Nih jalurnya. Kita akan ke sini. Sebenarnya kecil kemungkinan untuk tersesat karena mereka sudah sediain tali. Kita tinggal ngikutin aja tali ini. Dan ada petunjuk arah seperti ini. Mudah sekali.
Semangat. Ngantuk nggak Mbak Yu? Ngantuk nggak? Ngantuk ya? Gan bate ya. Ya kan? Keterangannya di sini, ini pos 7 lama dan ketinggiannya 3010 mdpl. Hampir sama seperti Gunung Agung. Ternyata pos 8-nya masih harus ditempuh 50 menit lagi. Nih. Jadi ini pos 7 lama gitu ya? Pos 7 lama ya. Jadi di Gunung Fuji ini setiap posnya dari pos 6 itu ada penginapan. Sebenarnya aku pengen penginapan aku tuh ada di pos 9 supaya summitnya itu kita nggak jauh. Tapi ternyata pos 9 dan pos 8 itu full penginapannya. Makanya aku dapat penginapan di pos 7. Ganbaro, sukses. Jalurnya sudah batu-batu diam, batu-batu padat seperti di Gunung Agung. Ini batu besar pertama yang aku lihat di gunung ini, di Gunung Fuji. Karena dari tadi sepanjang pos 5 kemarin sampai di pos 8 Bayangan itu aku nggak nemu batu besar untuk kita berlindung kalau ada angin kencang atau badai. Jadi baru setelah pos Bayangan 8 itu baru ketemu batu besar yang bisa digunakan untuk kita berlindung. Ini dia. Makanya di sini tuh kalau cuacanya benar-benar buruk, tidak ada kompensasi untuk pendaki. Jadi benar-benar pendakian di gunung ini tuh ditutup. Karena memang tidak ada pohon atau batu besar yang bisa digunakan untuk berlindung kalau seandainya terjadi cuaca buruk atau badai. Di pos 8 ada baja yang dipasang di pinggir dan jalurnya didominasi dengan batu dan tanah, pasir, dan juga ada penyangga kayunya. Aku sudah jalan 36 menit dari pos 8 Bayangan dan jaraknya 45 meter dan ketinggiannya 3150 mdpl. Jadi menurut petunjuk arah 200 meter lagi sudah pos 8. Tapi sepertinya jalurnya memang akan semakin menanjak terus. Sekarang jam 4 kurang 10 menit. Sudah ada cercah sunrise yang akan muncul. Di sini sudah batu-batuan. Jadi mereka udah nggak bisa bikin jalur. Jadi mereka cuma bisa kasih tanda-tanda seperti ini. Sudah di depan mata. Pos 8, yeay! Tepat 57 menit aku sampai di pos 8. Jarak yang aku tempuh 67 meter dan sekarang aku ada di ketinggian 3200. Akhirnya sampai di pos 8. Meleset 2 menit dari petunjuk arah pos 9. Jalur summit sebenarnya akan kita jumpai.
Sebenarnya treknya masih bisa diterima, masih sangat bersahabat menurutku ya. Karena kalau dilihat seperti Gunung Agung iya, dan dari bawah pos 7 dan dari pos 7 ke bawah seperti Gunung Batur iya. Tapi anginnya agak lumayan keras dan itu yang bikin dingin. Dan aku ngantuk banget. Mungkin karena udah ada di ketinggian ya. Dan kita start summitnya jam 2 pagi. Dan ini nafasnya ngos-ngosan banget. Biasanya kan kalau udah mulai sejam aja, nafas kita sudah menyesuaikan. Ini belum. Jadi bisa dipastikan oksigen di Gunung Fuji ini semakin tinggi, semakin sedikit. Dan dari tadi jam tanganku itu ngasih tahu, kamu jangan terlalu cepat naiknya supaya kamu tidak kena AMS katanya. Jadi dia ngasih peringatan untuk melangkah pelan-pelan. Padahal ini udah pelan. Gunung Fuji ini kan punya aplikasi dan dia bisa memantau cahaya yang ada di Gunung Fuji ini. Sepertinya ini deh kameranya. Jadi kalau hujan, kalau kabut, kalian bisa lihat secara live, secara langsung dari handphone kalian. Jadi saat tiba di Tokyo kemarin itu agak sedikit ini ya, was-was karena aku sama Hotan selalu ngecek perkiraan cuaca di Jepang itu kayak gimana. Yang jelas aplikasi dari Gunung Fuji ini ngasih tahu kalau cuacanya buruk dan sedikit berawan dan juga badai angin. Tapi kita bertiga tetap optimis dan kita udah nyiapin plan B seandainya Gunung Fuji tutup. Gitu. Ternyata syukurnya Gunung Fuji tetap buka dan kita masih bisa dikasih kesempatan untuk menaiki Gunung Fuji ini. Yuk, akhirnya kita sampai. Nya sudah mulai hilang. Mudah-mudahan sampai pos 9, sampai di jalur summit, anginnya benar-benar hilang. Di sini lumayan ramai, banyak pendaki yang istirahat. Di sini keren sih view-nya.